Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Zulkarnain. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya Asma Nadia yang berjudul Cinta Laki-Laki Biasa. Selamat menyaksikan. Cinta laki-laki biasa. Menjelang hari H, Nania masih saja sulit mengungkapkan alasan kenapa dia mau menikah dengan lelaki itu. Baru setelah dia menengok ke belakang, hari-hari yang dilalui gadis cantik itu, sadar keheranan yang terjadi bukan semata miliknya, melainkan menjadi milik banyak orang. Papa dan mama, kakak-kakak, tetangga, dan teman-teman Nania. Mereka ternyata sama herannya. Kenapa? Tanya mereka di hari Nania mengantarkan surat undangan. Saat itu teman-teman baik Nania sedang duduk di kantin menikmati hari-hari sidang yang harus saja berlalu. Suasana sore di kampus sepi. Berpasang-pasang mata tertuju pada gadis itu. Tiba-tiba saja pipi Nania bersemuh merah, lalu matanya berpijar bagaikan lampu neon 15 watt. Hatinya sibuk merangkai kata-kata yang barangkali berterbangan di otak melebihi kapasitas. Mulut Nania terbuka, semua menunggu, tapi tak ada apapun yang keluar dari sana. Ia hanya menarik napas, mencoba bicara dan menyadari dia memang tak punya kata-kata. Dulu gadis berwajah Indo itu mengira punya banyak jawaban, alasan detail dan spesifik kenapa bersedia menikah dengan laki-laki itu. Tapi kejadian di kampus adalah kali kedua. Nania yang pintar berbicara mendadak gagap. Yang pertama terjadi 3 bulan lalu saat Nania menyampaikan keinginan Rafli untuk melamarnya. Arisan keluarga Nania dianggap momen yang tepat karena semua berkumpul. Bahkan hingga generasi ketiga, sebab kakak-kakaknya yang sudah berkeluarga membawa serta buntut mereka. Kamu pasti bercanda. Nania kaget, tapi melihat senyum yang tersungging di wajah kakak tertua, disusul senyum serupa dari kakak nomor 2, 3, dan terakhir dari papa dan mama, membuat Nania menyimpulkan mereka serius ketika mengira Nania bercanda. Suasana sekonyong-konyong bening. Bahkan keponakan-keponakan Nania yang balita melongo dengan gigi-gigi mereka yang ompong. Semua menatap Nania. Nania serius, tegasnya sambil menebak-nebak. Apa lucunya jika Rafli memang melamarnya? Tidak ada yang lucu. Suara papa tegas. Papa hanya tidak mengira Rafli berani melamar anak papa yang paling cantik. Nania tersenyum, sedikit lega karena kalimat papa barusan adalah pertanda baik. Perkiraan Nania tidak sepenuhnya benar, sebab setelah itu berpasang-pasang mata kembali menghujaninya seperti tatapan mata penuh selidik seisi ruang pengadilan pada tertuduh yang duduk layak pesakitan. Tapi Nania tidak serius dengan Rafli, kan? Mama mengambil inisiatif bicara, masih seperti biasa dengan nada penuh wibawa. Maksud Mama, siapa saja boleh datang melamar siapapun. Tapi jawabannya tidak harus ya, toh. Nania terkesima. Kenapa?
Sebab kamu gadis papa yang paling cantik. Sebab kamu paling berprestasi dibandingkan kami. Mulai dari ajang busana sampai lomba bela diri. Kamu juga juara debat bahasa Inggris. Juara baca puisi seprovinsi. Suaramu bagus. Sebab masa depanmu cerah. Sebentar lagi kamu meraih gelar insinyur. Bakatmu yang lain sangat luar biasa. Nania sayang, kamu bisa mendapatkan laki-laki manapun yang kamu mau. Nania memandangi mereka, orang-orang yang amat dia kasihi, papa, kakak-kakak, dan terakhir mama. Takjub dengan rentetan panjang uraian mereka atau satu kata, kenapa? Yang barusan Nania lontarkan, Nania cuma mau Rafli, sahutnya pendek dengan air mata mengambang di kelopak. Hari itu dia tahu, keluarganya bukan sekedar tidak suka, melainkan sangat tidak menyukai Rafli. Ketidaksukaan yang mencapai stadium 4, parah. Tapi kenapa? Sebab Rafli cuma laki-laki biasa, dari keluarga biasa, dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa, dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa. Bergantian 3 saudara tua Nania mencoba membuka matanya. Tak ada yang bisa melihat pada dia, Nania. Cukup, Nania menjadi marah. Tidak pada tempatnya ukuran-ukuran duniawi menjadi parameter kebaikan seseorang menjadi manusia, dimanapun iman, dimana tawakal, hingga begitu malah menentukan masa depan seseorang dengan melihat pencapaiannya hari ini. Sayangnya Nania lagi-lagi membuka mulut dan membela Rafli, barangkali karena Nania memang tidak tahu bagaimana harus membelanya. Gadis itu tak punya fakta dan data konkret yang mana bisa membuat Rafli tampak luar biasa. Nania cuma punya idealisme berdasarkan perasaan yang telah menuntun Nania menapaki hidup hingga umur 23 dan nalurinya menerima Rafli. Di sampingnya Nania bahagia. Mereka akhirnya menikah. Setahun pernikahan, orang-orang masih sering menanyakan hal itu. Masih sering berbisik-bisik di belakang Nania, apa sebenarnya yang dia lihat dari Rafli. Jeleknya, Nania masih belum mampu juga menjelaskan kelebihan-kelebihan Rafli agar tampak di mata mereka. Nania hanya merasakan cinta begitu besar dari Rafli, begitu besar hingga Nania bisa merasakannya hanya dari sentuhan tangan, tatapan mata, atau cara dia meladeni Nania. Hal-hal sederhana yang membuat perempuan itu sangat bahagia. Tidak ada laki-laki yang bisa mencintai sebesar cinta Rafli pada Nania. Nada suara Nania tegas, mantap tanpa keraguan. Ketiga saudara Nania hanya memandang lekat. Mata mereka terlihat tak percaya. Nia, siapapun akan mudah mencintai gadis secantikmu. Kamu adik kami yang tak hanya cantik tapi juga pintar. Betul, kamu adik kami yang cantik, pintar, dan punya kehidupan yang sukses. Nania merasa lidahnya keluh. Hatinya siap memprotes, dan kali ini dilakukannya sungguh-sungguh. Mereka tak boleh meremehkan Rafli. Beberapa lama keempat adik dan kakak itu beradu argumen. Tapi Rafli juga tidak jelek, Kak. Betul, tapi dia juga tidak ganteng, kan? Rafli juga pintar. Tidak sepintarmu, Nania. Rafli juga sukses, pekerjaannya lumayan. Hanya lumayan, Nania, bukan sukses. Tidak sepertimu. Seolah tak ada apapun yang bisa meyakinkan kakak-kakaknya bahwa adik mereka beruntung mendapatkan suami seperti Rafli. Lagi-lagi percuma.
Lihat hidupmu Nania, lalu lihat Rafli, kamu sukses, mapan, kamu bahkan tidak perlu lelaki untuk menghidupimu. Teganya kakak-kakak Nania mengatakan itu semua, padahal adik mereka sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Ketika 5 tahun pernikahan berlalu, ocehan itu tak juga berhenti, padahal Nania dan Rafli sudah memiliki 2 orang anak, 1 lelaki dan 1 perempuan. Keduanya menggemaskan. Rafli bekerja lebih rajin setelah mereka memiliki anak-anak, padahal itu tidak perlu, sebab gaji Nania lebih dari cukup untuk hidup senang. Tak apa, kata lelaki itu, ketika Nania memintanya untuk tidak terlalu memforsir diri. Gaji Nania cukup, maksud Nania, jika digabungkan dengan gaji abang. Nania tak bermaksud menyinggung hati lelaki itu, tapi dia tak perlu khawatir, sebab suaminya yang berjiwa besar selalu bisa menangkap hanya maksud baik. Sebaiknya Nania tabungkan saja untuk jaga-jaga ya. Lalu dia mengelus pipi Nania dan mendaratkan kecupan lembut. Saat itu semua seperti kejutan. Listrik menyentak otakan dan membuat pikiran Nania cerah. Inilah hidup yang diimpikan banyak orang, bahagia. Pertanyaan kenapa menikahi laki-laki biasa dari keluarga biasa dengan pendidikan biasa, berpenampilan biasa dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa, tak lagi mengusik perasaan Nania. Sebab ketika bahagia, alasan-alasan menjadi tidak penting lagi. Menginjak tahun ke-7 pernikahan, posisi Nania di kantor semakin gemilang. Uang mengalir begitu mudah, rumah Nania besar, anak-anak pintar dan lucu, dan Nania memiliki suami terbaik di dunia. Hidup perempuan itu berada di puncak. Bisik-bisik masih terdengar setiap Nania dan Rafli melintas dan bergandengan mesra. Bisik orang-orang di kantor, bisik tetangga kanan dan kiri, bisik saudara-saudara Nania, bisik papa, mama. Sungguh beruntungnya suaminya, istrinya cantik, cantik ya, ya dan kaya. Tak imbang. Dulu bisik-bisik itu membuatnya frustrasi. Sekarang pun masih, tapi Nania belajar untuk bersikap cuek tidak peduli. Toh dia hidup dengan perasaan bahagia yang kian membukit dari hari ke hari. Tahun ke-10 pernikahan, hidup Nania masih belum bergeser dari puncak. Anak-anak semakin besar, Nania mengandung yang ketiga. Selama kurun waktu itu, tak sekalipun Rafli melukai hati Nania atau membuat Nania menangis. Bayi yang dikandung Nania tidak juga mau keluar. Sudah lewat 2 minggu dari waktunya. Plasenta kamu sudah berbintik-bintik, sudah tua. Nania harus segera dikeluarkan. Mula-mula dokter kandungan langganan Nania memasukkan sejenis obat ke dalam rahim. Obat itu akan menimbulkan kontraksi hebat hingga perempuan itu merasakan sakit yang teramat sangat. Jika semuanya normal, hanya dalam hitungan jam, mereka akan segera melihat si kecil. Rafli tidak beranjak dari sisi tempat tidur di rumah sakit. Hanya waktu-waktu sholat, lelaki itu meninggalkannya sebentar ke kamar mandi dan menunaikan sholat di sisi tempat tidur Nania. Sementara kakak-kakak serta orang tua Nania belum satu pun yang datang. Anehnya, meski obat kedua telah dimasukkan 8 jam setelah obat pertama, Nania tak menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Rasa sakit dan melilit sudah dirasakan Nania. Per 5 menit, lalu 3 menit, lalu pembukaan berjalan lambat sekali. Baru pembukaan 1. Belum ada perubahan, Bu. Sudah bertambah sedikit, kata seorang suster 4 jam kemudian menyemaikan harapan. Sekarang pembukaan 1 lebih sedikit. Nania dan Rafli berpandangan. Mereka sepakat suster terakhir yang memeriksa memiliki sense of humor yang tinggi.
30 jam berlalu, Nania baru pembukaan 2. Ketika pembukaan pecah didahului keluarnya darah, mereka terlonjak bahagia sebab dulu-dulu kelahiran akan mengikuti setelah ketuban pecah. Perkiraan mereka meleset. Masih pembukaan 2, Pak. Rafli tercengang, cemas. Nania tak bisa menghibur karena rasa sakit yang sudah tak sanggup lagi ditanggungnya. Kondisi perempuan itu makin payah. Sejak pagi tak sesuap nasi pun bisa ditelannya. Bang, Rafli termangu. Lah hatinya melihat istri memperjuangkan 2 kehidupannya. Dokter, kita operasi, Nia. Bayinya mungkin terlilit tali pusar. Mungkin. Rafli dan Nia berpandangan. Kenapa tidak dari tadi? Kalau begitu, bagaimana jika terlambat? Mereka berpandangan. Nania berusaha mengusir kekhawatiran. Ia senang karena Rafli melepaskan genggaman tangannya hingga ke pintu kamar operasi. Ia tak suka merasa sendiri lebih awal. Pembiusan dilakukan. Nania digiring ke ruangan serba putih. Sebuah skat ditaruh di perutnya hingga dia tidak bisa menyaksikan keterampilan dokter-dokter itu. Sebuah lagu dimainkan. Nania merasa berada dalam perahu yang diguncang ombak. Berayun-ayun kesadarannya mulai turun. Terakhir, telinga perempuan itu sempat menangkap teriakan-teriakan di sekitarnya dan langkah-langkah cepat yang bergerak. Sebelum kemudian dia tak sadarkan diri. Kepanikan ada di udara. Bahkan dari luar, Rafli menciumnya. Bibir lelaki itu tak berhenti melafazkan zikir. Seorang dokter keluar. Rafli dan keluarga Nania mendekat. Pendarahan hebat. Rafli membayangkan sebuah sumber air yang meluap berwarna merah. Ada varises di mulut rahim yang tidak terdeteksi dan entah bagaimana pecah. Bayi mereka selamat, tapi Nania dalam kondisi kritis. Mama Nania yang baru tiba menangis. Papa termangu lama sekali. Saudara-saudara Nania menyimpan isak sambil menenangkan orang tua mereka. Rafli seperti berada dalam atmosfer yang berbeda. Lelaki itu tercenung beberapa saat. Ada rasa cemas yang mengalir di pembuluh-pembuluh darahnya dan tak bisa dihentikan, menyebar dan meluas cepat seperti kanker. Setelah itu adalah hari-hari penuh doa bagi Nania. Sudah seminggu lebih Nania koma. Selama itu Rafli bolak-balik dari kediamannya ke rumah sakit. Ia harus membagi perhatian bagi Nania dan juga anak-anak, terutama anggota keluarganya yang baru, si kecil. Bayi itu sungguh menakjubkan. Fisiknya sangat kuat, juga daya hisapnya. Tidak sampai 4 hari mereka sudah boleh membawanya pulang. Mama, papa, dan ketiga saudara Nania terkadang ikut menunggui Nania di rumah sakit. Sesekali mereka ke rumah dan melihat perkembangan si kecil. Walau tak banyak, mulai terjadi percakapan antara pihak keluarga Nania dengan Rafli. Lelaki itu sungguh luar biasa. Ia nyaris tak pernah meninggalkan rumah sakit kecuali untuk melihat anak-anak di rumah. Syukurnya pihak perusahaan tempat Rafli bekerja mengerti dan memberikan izin penuh. Toh dedikasi Rafli terhadap kantor tidak perlu diragukan. Begitulah Rafli menjaga Nania siang dan malam. Dibawanya sebuah Quran kecil, dibacakannya dekat telinga Nania yang terbaring di ruang ICU. Kadang perawat dan pengunjung lain yang kebetulan menjenguk sanak famili mereka melihat lelaki dengan penampilan sederhana itu bercakap-cakap dan bercanda mesra. Rafli percaya meskipun tidak mendengar,
Nania bisa merasakan kehadirannya. "Nania, bangun, cinta." Kata-kata itu dibisikkannya berulang-ulang sambil mencium tangan, pipi, dan kening istrinya yang cantik. Ketika 10 hari berlalu dan pihak keluarga mulai pesimis dan berpikir untuk pasrah, Rafli masih berjuang. Datang setiap hari ke rumah sakit, mengaji dekat Nania, sambil menggenggam tangan istrinya dengan mesra. Kadang lelaki itu membawakan buku-buku kesukaan Nania ke rumah sakit dan membacanya dengan suara pelan, memberikan tambahan di bagian ini dan itu sambil tak bosan-bosannya berbisik, "Nania, bangun, cinta." Malam-malam penantian dilewatkan Rafli dalam sujud dan permohonan. Asalkan Nania sadar, yang lain tak jadi soal. Asalkan dia bisa melihat lagi cahaya di mata kekasihnya, senyum di bibir Nania, semua yang menjadi sumber semangat bagi orang-orang di sekitarnya, bagi Rafli. Rumah mereka tak sama tanpa kehadiran Nania. Anak-anak merindukan ibunya. Di luar itu, Rafli tak memedulikan yang lain, tidak wajahnya yang lama tak bercukur, atau badannya yang semakin kurus akibat sering lupa makan. Ia ingin melihat Nania lagi, dan semua antusias perempuan itu di mata gerak bibir, kenyataan kening, serta gerakan-gerakan kecil lain di wajahnya yang cantik. Nania sudah tidur terlalu lama. Pada hari ke-37 doa Rafli terjawab. Nania sadar dan wajah penat Rafli adalah yang pertama ditangkap matanya. Seakan telah begitu lama, Rafli menangis, menggenggam tangan Nania dan mendekapkannya ke dalam dadanya, mengucapkan syukur berulang-ulang dengan air mata yang meleleh. Asalkan Nania sadar, semua tak penting lagi. Rafli membuktikan kata-kata yang diucapkannya beratus kali dalam doa. Lelaki biasa itu tak pernah lelah merawat Nania selama 11 tahun terakhir, memandikan dan menyuapi Nania, lalu mengantar anak-anak ke sekolah satu persatu setiap sore setelah pulang kantor. Lelaki itu cepat-cepat menuju rumah dan menggendong Nania ke teras. Melihat senja datang, sambil memangku Nania seperti remaja belasan tahun yang sedang jatuh cinta. Ketika malam, Rafli mendandani Nania agar cantik sebelum tidur, membersihkan wajah yang pucat. Perempuan cantik itu memakaikan gaun tidur. Ia ingin Nania selalu merasa cantik. Meski seringkali Nania mengatakan itu tak perlu. Bagaimana bisa merasa cantik dalam keadaan lumpuh? Tapi Rafli dengan upayanya yang terus-menerus dan tak kenal lelah selalu meyakinkan Nania, membuatnya pelan-pelan percaya bahwa dialah perempuan paling cantik dan sempurna di dunia, setidaknya di mata Rafli. Setiap hari Minggu, Rafli mengajak mereka sekeluarga jalan-jalan keluar. Selama itu pula, dia selalu menyertakan Nania. Belanja, makan di restoran, nonton bioskop, rekreasi, kemanapun, Nania harus ikut. Anak-anak seperti juga Rafli melakukan hal yang sama, selalu melibatkan Nania. Begitulah bertahun-tahun berjalan. Awalnya tentu Nania sempat merasa risih dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua yang menatapnya iba, lebih-lebih pada Rafli yang berkeringat mendorong kursi roda Nania ke sana kemari, masih dengan senyum hangat di antara wajahnya yang berminyak dan berkeringat. Lalu berangsur Nania menyadari mereka, orang-orang yang ditemuinya di jalan, juga tetangga-tetangga, sahabat, dan teman-teman Nania tak puas hanya memberi pandangan iba.
namun juga mengomentari, mengoceh, semua berbisik-bisik. Baik banget suaminya. Lelaki lain mungkin sudah cari perempuan kedua. Nania beruntung, ya, memiliki seorang yang menerima dia apa adanya. Tidak cuma menerima apa adanya. Kalian lihat bagaimana suaminya memandang penuh cinta, sedikit pun tak pernah bermuka masam. Bisik-bisik serupa juga lahir dari kakaknya yang 3 orang, papa dan mama. Bisik-bisik yang serupa dengannya dan sempat membuat Nania makin frustasi, merasa tak berani. Tapi dia salah, sangat salah. Nania menyadari itu kemudian. Orang-orang di luar mereka memang tetap berbisik-bisik, barangkali selamanya akan selalu begitu. Hanya saja, bukankah bisik-bisik itu kini berbeda bunyi? Dari teras Nania menyaksikan anak-anaknya bermain basket dengan ayah mereka. Sesekali perempuan itu ikut tergelak melihat kocak permainan ayah dan anaknya. Ya, 22 tahun pernikahan, Nania menghitung-hitung semua. Anak-anak yang beranjak dewasa, rumah besar yang mereka tempati, kehidupan yang lebih dari yang bisa dia syukuri. Meski tubuhnya tak berfungsi sempurna, meski kecantikannya tak lagi sama seperti usia, meski karir telah direbut takdir dari tangannya, waktu telah membuktikan segalanya. Cinta luar biasa dari laki-laki biasa yang tak pernah berubah untuk Nania, seperti yang diceritakan oleh seorang sahabat. Sekian dulu cerita dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.